teman-teman, selamat datang di Dongeng Bintang Ceria. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang putri yang cantik namun sangat suka tidur. Sampai-sampai kasurnya sendiri merasa bosan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Yuk dengarkan kisah ajaib ini. Putri Laras dan Kutukan Kasur. Di atas awan, di bawah sinar bulan. Wah, buku-bukunya hidup. Petualangan ajaib pun dimulai. Di kerajaan Sungging Mewangi, hiduplah seorang putri bernama Laras. Ia begitu cantik, kulitnya seputih melati, rambutnya panjang berkilau, dan suaranya lembut seperti nyanyian burung pagi. Tapi sayangnya, Putri Laras punya satu kebiasaan buruk. Ia paling suka tidur. Bahkan, ia bisa tidur selama 2 hari penuh tanpa bangun. Putri Laras, sudah waktunya belajar menari. Sebentar lagi ya, Bibi Suri, kasurku ini lembut sekali. Semua orang di istana menyayangi Laras, tapi mereka mulai khawatir. Jika terus seperti ini, ia tak akan siap menjadi ratu kelak. Anakku, Laras, tidur memang nikmat, tapi kerja keras membuat hidupmu berapi. Kelak, kau akan memimpin rakyat. Jika kau lalas, siapa yang akan mereka contoh? Ibu Ratu, aku tahu aku malas, tapi aku merasa cepat lelah setiap kali berbuat sesuatu. Ratu tersenyum sabar membelai rambut putrinya. Mungkin suatu hari nanti, kamu akan belajar dari cara yang tak terduga apa arti bekerja dan menghargai waktu istirahat. Putri Laras tidak mengerti maksud ibunya, namun malam itu kata-kata itu menjadi nyata. Kasur Putri Laras bukan kasur biasa. Ia dijahit dengan kapas dari awan dan tenunan peri tidur. Tapi setiap hari ia hanya digunakan tanpa ucapan terima kasih. Setiap malam aku mendengar dengkuran, tapi tak pernah mendengar kata terima kasih. Andai ia tahu betapa istirahat itu anugerah, bukan alasan untuk malas. Kasur pun bersedih, dan dari kedalamannya muncul cahaya biru berputar lembut. Kasur berbisik mantra kuno dari dunia mimpi. Mulai besok, engkau tak akan bisa tidur hingga kau tahu arti kerja keras dan rasa syukur. Dan malam itu, angin lembut berputar di kamar Putri Laras, membawa kutukan kasur ke dalam mimpinya. Setiap kali ia mencoba berbaring, kasur itu melenting seperti trampolin. Aduh, kasurku kenapa ini? Aku capek tapi tak bisa tidur. Mungkin ini pertanda Tuan Putri, Tuhan ingin Tuan Putri belajar arti kerja keras. Karena tak bisa tidur, Putri Laras mencoba membantu di dapur. Ia belajar menanak nasi, menata bunga, memberi makan burung di taman. Awalnya ia mengeluh, tapi lama-lama ia mulai tersenyum. Wah, ternyata membantu orang lain itu menyenangkan juga ya. Ratu mengirim Putri Laras ke desa untuk memahami kerja keras rakyatnya. Halo Putri, ayo bantu kami menjemur padi. Boleh, tapi bagaimana caranya? Awalnya ia kikuk, tangannya kotor, bajunya basah, tapi ia tertawa. Untuk pertama kalinya, Laras merasa hidupnya benar-benar nyata. Malam hari, ia menatap bintang di langit desa. Ia rindu kasurnya, tapi hatinya terasa hangat oleh kerja keras hari itu. Malam itu, seorang anak kecil jatuh sakit. Putri Laras membantu ibu desa menjaga anak itu semalaman. Terima kasih Putri, kau tak tidur semalaman demi anakku. Tidak apa-apa Bu, aku baru tahu ternyata menjaga orang lain membuat hati lebih damai daripada tidur. Kasur ajaib yang jauh di istana mendengar kata-kata itu. Dan untuk pertama kalinya, kasur tersenyum. Kasurku, aku berterima kasih. Sekarang aku tahu, tidur bukan untuk lari dari tanggung jawab. Tapi hadiah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh.
Putri Laras, kutukanku kini lenyap. Kau telah belajar pelajaran yang sesungguhnya. Cahaya biru menari-nari di udara. Dan malam itu, Putri Laras tertidur nyenyak. Tidur yang paling damai sepanjang hidupnya. Wah, ternyata kerja keras itu menyenangkan ya teman-teman. Putri Laras belajar kalau tidur yang paling nyenyak adalah setelah kita berusaha dengan hati gembira. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng Putri Laras dan Kutukan Kasur. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan dongeng seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.